Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Tema firman kehidupan kita adalah kabar baik membuat manusia bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, besok 14 Februari, negara kita dan kita sebagai masyarakat akan melaksanakan pemilu yang mencakup pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD kabupaten dan kota. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita agar kiranya Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kita untuk memilih para pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk memimpin kita di negara yang kita cintai ini. Kita berdoa kiranya Tuhan juga memberkati pemilihan ini berjalan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kiranya firman kehidupan kita hari ini menjadi doa dan harapan kita. Nas ini menjadi kabar bahagia untuk kedamaian dalam pemilihan besok. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan telah dibuang di Babel selama 70 tahun sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Kemudian utusan Allah datang dengan menyampaikan kata-kata yang membesarkan hati bahwa umat Allah akan segera kembali. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Yesaya 52 ayat 9. Inilah inti pemberitaan dari firman kehidupan kita hari ini. Dan ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup dan kondisi buruk, kita semua membutuhkan kabar baik. Kabar yang membuat kita tertolong dari kondisi buruk yang kita alami. Mengapa setiap manusia memerlukan kabar baik? Karena hidup kita tidak terlepas dari ketidakbaikan. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa hidup ini berada di bawah kekuasaan Tuhan Allah. Kabar baik itu adalah berita tentang keselamatan hidup. Kalau bagi kita orang percaya, kabar baik adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 2-3. Firman kehidupan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya tugas kita juga adalah sebagai pembawa berita yang mengabarkan kabar baik dan damai sejahtera dan mengabarkan keselamatan yang dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Orang-orang percaya adalah reporter-reporter Allah, duta-duta Kristus yang diutus memberitakan kabar baik dan damai sejahtera tentang keselamatan bagi umat manusia di dunia ini. Gereja kita tahun ini dalam orientasi pelayanan oikomenis inklusif dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dan sejalan dengan tema Jubileum 125 tahun Zending HKBP, kamu adalah surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3. Indahnya kedatangan pembawa berita yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan. Kedatangannya sungguh memberi kesejukan hati. Di tengah derasnya arus era digital dan media sosial yang menyentuh semua lini kehidupan, manusia sudah semakin kehilangan kabar baik. Saat ini di mana-mana terjadi hoax, fitnah, intoleran, yang membuat banyak orang tidak nyaman dan merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Di situasi seperti ini, Allah datang membawa kabar baik untuk memberikan kelegaan dan ketenangan bagi orang yang percaya. Kendati ada banyak berita buruk, tetapi saat menerima kabar baik, hidup menjadi terasa aman dan tenang. Siapakah pembawa kabar baik itu sekarang dalam kehidupan kita? Orang yang memberi diri mau melayani Tuhan adalah pembawa kabar baik dengan memberitakan kasih dan memaafkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mencintai dan mau berbagi. Pembawa kabar baik harus terus berjuang
menjadi pembawa pesan Tuhan bagi sesama, agar pelayanan kita menjadi kegembiraan dan berkat bagi semua orang, sehingga mereka beroleh keselamatan yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Sebagai warga masyarakat yang beriman, mari kita memakai hak kita untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kemajuan negara yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus memberikan kami kebahagiaan dan sukacita. Dan kami berdoa untuk esok dalam pemilihan umum, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga, memberikan kedamaian, kesejukan di tengah-tengah hati setiap anggota masyarakat, di tengah-tengah negara yang kami cintai ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus
apapun adanya.